Ibu Rini ini adalah guru matematika di SMK Kabupaten Sumber. Baik Bu Rini, selamat siang Ibu. Selamat siang Ibu Mika. Terima kasih Bu ya sudah bersedia untuk menjadi objek supervisi saya untuk nanti. Baik Ibu, saya menyampaikan dulu bahwa tujuan kegiatan ini adalah saya akan melakukan supervisi ketika Ibu ingin mengajar. Tapi sebelum mengadakan supervisi, saya akan melakukan praobservasi dulu. Praobservasi ini tujuannya adalah untuk melakukan persiapan sebelum melakukan supervisi di dalam kelas. Artinya di situ nanti saya akan kita menyepakati dulu apa yang akan saya fokus amati ketika begini mengadakan supervisi di dalam kelas. Gitu. Jadi tujuan supervisi ini adalah untuk menggali atau menggali memaksimalkan potensi yang dimiliki sehingga pembelajaran kita semakin baik. Begitu ini ya. Baik Bu, apakah saya bisa menanyakan beberapa hal pada ini? Boleh. Baik. Yang pertama, apa nanti menjadi tujuan pembelajaran ini? Oke, tujuan pembelajaran saya itu mengenal dan menganalisis fungsi linier sebagai persamaan garis lurus. Oke, baik. Berarti tujuan pembelajarannya adalah untuk mengenal dan menganalisis fungsi linier sebagai persamaan garis lurus. Oke, baik Bu. Nanti di dalam kelas area pengembangan apa saja yang hendak Ibu capai dari anak-anak yang di dalam kelas? Baik. Area pengembangan saya ada dua Ibu. Satu pengetahuan. Pengetahuan itu siswa memahami konsep garis lurus. Yang kedua itu tentang keterampilan di mana siswa menerapkan konsep yang sudah diberikan pada garis lurus tersebut. Oke, baik. Berarti yang akan dikembangkan adalah yang pertama tentang pengetahuan, kompetensi siswa. Yang kedua adalah keterampilan mereka menggunakan konsep itu dalam penyelesaian dalam kehidupan sehari-hari. Oke Bu, lanjut yang berikutnya, bagaimana rancangan pembelajaran Ibu yang akan susun nanti, baik tentang strategi yang disiapkan, tentang metode pembelajarannya seperti apa? Saya akan mempersiapkan pertama saya menyiapkan LKPD yang berisikan tentang langkah-langkah dan menentukan konsep persamaan garis lurus tersebut. Yang kedua, anak-anak mencoba menyelesaikan LKPD yang saya berikan. Terus yang ketiga, saya memberikan soal-soal yang kontekstual sehingga konsep yang tadi yang sudah mereka temukan mereka dapat mencarinya atau menemukannya di dalam LKPD tersebut. Oke, baik Bu Nini. Bagaimana dengan metodenya? Metode dalam pembelajaran ini? Oke, metode yang saya berikan pertama otomatis mereka akan melakukan diskusi kelompok. Yang kedua setelah diskusi kelompok mereka akan mempresentasikannya ke depan. Oke, baik, terima kasih Bu. Berarti rancangan pembelajarannya strategi yang disiapkan adalah menyusun LKPD untuk menggali konsep, kemudian ada latihan soal dan menerapkan konsep baru, dan metodenya adalah berdiskusi dan presentasi. Oke, baik Bu, ini ada lagi yang saya tanyakan Ibu nanti kira-kira kapan akan kita laksanakan Ibu observasinya? Boleh kita laksanakan pada hari Kamis Ibu. Kamis Ibu. Tanggal 24 Oktober 2024 jam pertama kedua di kelas 8A. Oke ya, berarti kita akan mengadakan observasi. Jadi saya akan langsung ke kelas Bu ini mengamati Bu ini mengajar. Itu di hari Kamis tanggal 24 Oktober jam pertama kedua di kelas 8A ya. Oke, baik Bu ini. Nah, sampai jumpa nanti Bu di kelas pada tanggal 24 Oktober. Tapi sebelumnya Bu, apa yang Ibu rasakan nih pada saat percakapan kita siang hari ini? Perasaan saya baik-baik saja. Saya senang ketika Ibu melakukan observasi kepada saya sehingga nanti kan pasti ada umpan balik ya Bu. Ketika Ibu mensupervisi apapun nanti hasilnya Ibu akan memberikan saya yang terbaik. Ada kekurangan, kelebihan yang diberikan kita bisa berdiskusi kembali. Itu aja Ibu. Jadi nanti kita akan kembali ke observasi dan setelah observasi Ibu kita ada bertemu lagi yang namanya pasca observasi. Artinya dalam pasca observasi ini saya bukan memberikan mana kurang mana lebih tidak itu, tapi kita berdiskusi menggali memaksimalkan yang sudah dilakukan itu untuk lebih baik. Mungkin Ibu sampai jumpa di kelas observasi. Terima kasih Bu Rini. Baik, selamat siang Bu. Demikian percakapan saya dengan Ibu Rini Patiasuna dalam pra-observasi yang akan dipersiapkan untuk kegiatan observasi.
teknik yang sudah saya lakukan berdasarkan sejauh saya beberapa bagian. Pertama ini adalah kehidupan Yasunas berdasarkan sejauh saya, dan saya dibimbing oleh Ibu Linda Hendrina sebagai pengajar praktik saya. Nah baik, sekarang kami akan melakukan kegiatan pasca. Selamat siang Bu Dewi. Selamat siang. Bu. Ini dalam pertemuan ini tujuannya adalah untuk membicarakan hasil observasi dan melakukan beberapa laporan. Baik itu saya akan menanyakan beberapa hal kepada Ibu, boleh Bu ya? Boleh. Bagaimana perasaan Ibu ketika melakukan observasi pemakai itu? Senang sih Bu. Karena kan setiap kita mengajar atau setiap kita melakukan sesuatu kan harus ada yang menilai baik atau buruk atau kurang pas di titik-titik tertentu, sehingga ketika kita disupervisi atau diamati sama seseorang, jadi kita tahu kekurangan kita. Jadi kegiatan observasi itu sangat menyenangkan bagi Ibu dan bukan hal yang menjadi momok yang bukan. Terima kasih. Baik Ibu, boleh diceritakan kembali apa yang menjadi ada yang mengembangkan Ibu dalam observasi? Nah, pengembangan saya kan kemarin ada dua, di pengetahuan sama di keterampilan. Seperti itu. Ketika ada pengetahuan itu, saya menjelaskan terlebih dahulu apa tujuan pembelajaran, terus KPD yang akan saya berikan ke anak-anak berkelompok. Setelah berkelompok, saya membagikan kertas KPD sehingga ketika dibagikan anak-anak membaca dulu. Nah, cenderung anak-anak biasanya tidak suka membaca. Jadi dia harus membaca dulu, harus memahami apa yang menjadi tujuan dari KPD tersebut. Nah, setelah itu baru mereka mengerjakan. Seperti itu. Itu adalah masalah pengetahuan benar melalui dengan memberikan KPD ya, ini ada pengetahuan juga. Nah, baik ini saya mau bertanya lagi, menurut Ibu kita sudah dipraktekkan kemarin dalam observasi itu sejauh mana pencapaian dari Ibu yang mau dikembangkan ini? Artinya pengetahuan dan keterampilannya apakah sudah tercapai sesuai dengan yang kita harapkan? Seperti itu. Sebenarnya tercapai Bu, 90% tercapai, tidak mungkin 100% ya. Karena pertama ada beberapa kelompok yang kurang memahami KPD tersebut. Apa sih yang mau dikerjakan Ibu? Jadi banyak ada beberapa kelompok bertanya. Tapi ada juga beberapa kelompok yang memang ketika dia sudah membaca, dia tahu nih apa yang mereka harus kerjakan. Sehingga ada beberapa kelompok yang memang sudah selesai. Jadi yang kelompok yang belum ya harus kita bimbing. Ini maksudnya ini seperti ini. Jadi dari yang memaham sudah tercapai area pembangunan itu 90%. Ya. Hanya ada beberapa ada yang masih mengerti. Oke, baik Bu, ini sudah sejalan dengan yang akan saya tanyakan berikutnya. Dalam proses pembelajaran tadi, apa saja hal-hal yang menjadi tantangan? Yang pertama tadi itu saya ngomong sama Ibu, anak-anak kurang memahami apa sih maksud soal yang diberikan atau apa sih maksud LKPD yang diberikan itu apa? Padahal yang LKPD itu adalah menemukan satu rumus itu dengan ada satu percobaan atau satu pengukuran tertentu sehingga mereka masih kurang mampu di dalam hal itu. Yang pertama itu tadi kekurangan literasi anak-anak itu tidak membaca maksud dan tujuan dari KPD tersebut. Jadi dia hanya langsung membaca soal ini apa sih langsung dikerjakan gitu tanpa membaca pendahuluan dulu. Tapi ketika saya mengarahkan bahwa ini harus dibaca dulu, dipahami dulu, dilihat perkembangan pertemuan satu dengan yang lainnya, baru mereka mampu walaupun agak pelan seperti itu. Tetap pertama saya minta anak-anak pahami dulu, baca. Kalau tidak mengerti mereka harus bertanya ke saya, sehingga kita anak-anak diarahkan dalam satu arahan
saja mereka mampu, selebihnya mereka kerjakan sendiri, menentukan sendiri. Tapi setiap kerja kelompok saya tetap mendatangi satu-satu kelompok tersebut. Saya tanya apa kesulitan, di mana kesulitannya, seperti itu. Jadi memang ada yang ada tidak itu sudah perkembangan anak mendampingi setiap kelompok yang literasi Untuk literasi. Oke, baik begini. Pasti nanti rencana depan akan ada kegiatan pembelajaran kira rencana ini berapa selain dan pembelajaran kelompok ada Kalau sih saya mau panggil beberapa anak-anak yang memang kurang dalam hal tersebut, menanyakan apa sih kekurangan mereka, sejauh mana kekurangan mereka yang harus kita bisa bantu, seperti itu. Jadi kalau sudah kita observasi lagi, kita bisa menangani apa sih tindak lanjut untuk anak tersebut, kan tidak semuanya seperti itu. nanti kalau panggil Ya, saya panggil, betul. perhatian Perhatian diskusinya. ini kapan kira-kira akan melakukan itu? Sudah ada, sudah beberapa saya sudah panggil. Tapi kan belum semua, karena kan harus didaftar dulu semua. Jadi sebelum kelas Ya. baik, terima kasih Bu Rini. Boleh saya menanyakan sedikit dari hasil observasi Boleh. ya? Iya. Baik, ini dari hasil observasi yang dilakukan pada tanggal 20 yang lalu. Saya memang sudah melihat bahwa hasil pengetahuan yang tercapai karena guru memberikan kesempatan kepada murid berdua konsep. Konsepnya itu lalu bekerja dengan KPD, kemudian membahas dalam kelompok, kemudian juga menentukan dan mendampingi anak sekolah kemudian mendampingi anak-anak ini dan kemudian dalam aspek penyampaian juga sebenarnya ada dan murid mempresentasikan kemampuan yang Betul. kemudian juga ada yang bertanya dan secara umum kegiatan pembelajaran ini ada hal positif yang saya angkat itu yaitu kita masalah yang dan kolaborasi kelas sekali. Kemudian ada pertanyaan pemahaman yang kita melihat dari awal ada pertanyaan yang disampaikan sebelum menyampaikan pembelajaran dan anak-anak yang meresponnya begitu. Anak-anak berkata merespon dari pertanyaan tersebut mereka pengalaman itu nah itu yang bisa saya dapatkan dari hasil observasi. Apakah sesuai itu yang saya observasi ya? Oke, ini pertanyaan terakhir untuk kedepannya ini pembelajaran kira-kira kompetensi apa nih yang mau ibu kembangkan nanti di dalam Pertama kompetensi anak-anak yang harus kita gali, bukan dari kita. Jadi anak-anak yang kita gali, karena di dalam kelas bermacam-macam model ya. Ada yang bisa nyala satu, yang banyak bisa. Jadi saya berusaha untuk semua anak itu bisa saya layani, tapi tidak tertuju kepada satu anak, tapi secara menyeluruh. Tapi metode yang saya gunakan akan saya ganti-ganti sehingga semuanya bisa tercover. Anak yang kurang juga bisa, otomatis anak yang bisa mungkin bisa dengan metode yang kita buat dengan hasil observasi yang ada. Pembelajaran yang dilakukan bahwa keterampilan dan pemahaman ini baik dan memang ada beberapa hal yang harus dikembangkan lagi dengan mengoptimalkan potensi anak supaya di dalam kelompok lalu sendiri mau mengadakan cara dari meminta anak-anak aplikasi dulu kemudian kita akan melakukan pembelajaran khusus terutama bagi anak-anak yang mampu belajar dan tadi menyampaikan bahwa itu akan lebih lagi mengoptimalkan kemampuan anak dengan membimbing anak yang bersama memvariasikan belajarnya yang memvariasikan kepada belajar sehingga anak-anak itu semua bisa mendapatkan konsep yang sama. Terima kasih.
penjelasan dulu. Sekarang saya kembali kepada Ibu Lita sebagai tentang materi dari apa yang sudah dilakukan. Silakan. Baik, sebelumnya saya apresiasi sekali obrolan yang dilakukan, terjadi apa ya, natural akhirnya itu jadi memang sebuah obrolan yang mana yang dimana Ibu sebagai coach juga sudah menjawab dengan alami gitu ya, berdasarkan pengalaman observasi kemarin dan sangat santai dan relax. Itu apresiasi untuk kedua ini ya, antara si coaching dan coaching. Nah, untuk dari ranah percakapan coaching, saya sudah melihat Vera menyampaikan tujuan yang sudah menyampaikan menggali, jadi sebuah pertanyaan itu menggali apa yang di area pengembangan, kemudian apa tantangan, kemudian solusi apa yang harus dilakukan. Nah, yang agak unik nanti ketika ditanyakan ibu ini mau mengembangkan apa lagi gitu kan. Ternyata itu juga sudut pandang murid bahwa yang perlu digali potensinya itu adalah murid gitu kan. Tetapi di dalam kalimat itu terdapat ini apa ya, penafsiran yang bahwa yang metode apa sih yang bisa mengcover semua yang dibutuhkan murid. Artinya berbasis murid dan kita tentu harus mengupgrade diri dalam mencari metode yang bisa mengcover semua kebutuhan murid itu ya. Jadi memang sudah luar biasa percakapannya dan saya yakin ini sudah bagus dan tepat seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Lina untuk pertanyaan yang diberikan kepada saya. Baik, demikian untuk kegiatan pasca observasi yang kami lakukan pada sore hari ini, pada siang hari ini, dan ini buat digunakan dilakukan ini melanjutkan dari kegiatan pasca observasi pra observasi